Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Pagi ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Qawaid Qur'aniyah yang pertemuan yang lalu sampai di kaidah yang kedua. Ya. Nah, kaidah yang kedua ini ya. Kita lihat di halaman 17, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Jadi bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Di paragraf pertamanya waktu itu kita sampaikan bahwa ini menjadi bagian dari atau turunan dari iman kepada qada dan qadar. Bahwa apa yang terlihat itu belum tentu seperti itu. Apa yang terlihat baik belum tentu baik. Apa yang terlihat buruk belum tentu buruk. Ya. Karena yang ada itu cuma yang terlihat di depan mata kita. Kemudian masih di paragraf pertama, ayat ini dalam konteks tentang jihad. Ya. Ya. Ayat ini dalam konteks tentang jihad. Motornya dari sini dari sana naik kuda. Kita punya bibit kuda yang baru. Apa tuh bibit kuda yang Prabowo? Wah, bibit banyak sekali. Ya. Nah, ayatnya ini wa asa an takrahu syai'a, bisa jadi kalian membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu wa huwa syarrul lakum. Itu ayatnya di surat Al-Baqarah 216, konteksnya adalah tentang jihad. Ya, konteksnya tentang jihad yang bisa jadi ada sebagian yang tidak suka dengan syariat ini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Bisa jadi kalian memang tidak suka dengan qital, ya, perang, dan itu sudah difardukan, sudah diwajibkan bagi kalian. Nah, kemudian di surat An-Nisa ayat 19, redaksinya hampir sama atau isinya hampir sama, tapi konteksnya tentang perceraian. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Jika kalian tidak menyukai istri kalian, bisa jadi kalian membenci sesuatu, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Tapi Allah justru berikan di situ kebaikan yang banyak. Nah, artinya apa yang dianggap buruk itu ternyata di balik itu ada kebaikannya. Nah, makna kaidahnya secara ringkas di halaman 18, bahwa manusia itu kadang-kadang mengalami sesuatu yang dikategorikan sebagai takdir yang tidak menyenangkan. Takdir yang menyakitkan, yang tidak disukai oleh semua kita. Dan bahkan kadang-kadang dibarengi dengan kesal, kecewa, marah, jengkel, dan bahkan ada yang menganggap bahwa itu seakan-akan akhir dari perjalanan hidupnya. Kayaknya sudah berhenti sampai di situ. Ya, merasa bahwa itu adalah qadiyah ala amalihi wa hayatihi. Itu adalah sebagai penutup dari semua cita-cita dan kehidupannya. Nah, tapi ternyata di balik itu, di balik yang ditakdirkan itu, Allah berikan kebaikan yang banyak bagi manusia tanpa mereka ketahui. Nah, padahal kenyataannya yang benar, berapa banyak orang mengejar, artinya orang mengejar sesuatu, dan ini kebalikan dari pasangan ayatnya. Kan tadi wa'asa an takrahu, terus kemudian wa'asa an tuhibbu. Jadi bisa jadi orang tuh ngejar sesuatu yang dianggap baik sampai mati-matian
untuk ngejar itu, tetapi justru yang didapatkan tidak seperti yang diharapkan. Bahkan dia mengorbankan al-ghali wan nafis. Jadi yang mahal, yang berharga dalam hidupnya dia korbankan untuk ngejar itu. Tapi ternyata di balik itu semua yang didapatkan adalah keburukan demi keburukan. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat pertama jihad, ayat kedua perceraian. Nah, ayat pertama itu berbicara tentang sesuatu yang menyakitkan pada badan, pada jasad, pada tubuh. Sementara yang kedua, kalau pada perceraian itu sesuatu yang menyakitkan, tetapi menyakitkannya bukan pada fisik, tapi pada perasaan, pada hati. Makanya kemudian ini dua ayat ini menggabungkan dua-duanya, bahwa takdir itu sesuatu yang tidak menyenangkan dianggap tidak menyenangkan oleh sebagian orang, bisa kepada fisiknya maupun kepada jiwanya, perasaan. Tapi juga bisa kepada nanti yang berikutnya, di paragraf berikutnya, bisa berhubungan dengan ibadah atau muamalah. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa jangan sampai kita berpandangan bahwa ketika kita rasakan sesuatu yang buruk, baik berkaitan dengan fisik maupun jiwa, berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, itu dianggap sesuatu yang buruk menurut kita, sementara kita lupa bahwa Allah yang menentukan dan bisa jadi ada kemaslahatan atau kebaikan di balik itu. Nah ini jadi kalau mau diringkaskan, ini yang muncul di paragraf berikutnya, ada diniyah, ada duniawiyah. Ada yang sifatnya diniyah dan ada yang sifatnya duniawiyah. Artinya yang namanya takdir itu kan berhubungan dengan din atau berhubungan dengan dunia. Maksudnya misalnya berhubungan dengan ibadah yang mau kita kerjakan, atau sudah kita kerjakan, atau berhubungan dengan muamalah. Dan bisa juga bersifat badaniyah dan nafsiyah, bersifat fisik dan non fisik atau jiwa. Nah, ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu meraih kehidupan dan sering merasakan sampai susah payah, sampai letih, sampai capek. Nah, maka kata beliau, jika sudah jelas seperti ini, ketahuilah bahwa mengamalkan kaidah Qur'aniyah ini dalam kehidupan adalah sarana terbesar paling agung yang bisa membuat hati ini tumakninah. Hati ini mendapatkan roha. Ya. Roha itu artinya apa? Rehat ya. Kemarin 2 hari yang lalu dengan Dokter Berlian ini pas ketemu Ustaz Abu Umar, lalu cerita ini mau bangun masjidnya namanya Roha. Karena memang untuk orang transit ya. Jadi seperti rest area, nama masjidnya Ar-Roha. Nah, ya, istirahat. Nah, ini yang membuat kita tenang, plong. Kita nggak terbebani karena apa? Karena kita sudah berusaha, ya memang yang terlihat di depan mata kita begitu. Maka kita juga tidak cepat panik ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, karena bisa jadi di balik itu Allah berikan kebaikan. Nah, dan ini termasuk salah satu sarana paling penting untuk menghilangkan kegelisahan. Agar orang tidak gelisah, nggak cemas, panik. Karena apa? Gelombang kehidupan ini luar biasa. Orang, apalagi sekarang ya, perubahan yang bergerak begitu cepat, tantangan yang tidak habis-habisnya, godaan. Nah, dengan menerapkan kaidah ini kita akan lebih tenang. Nah, kita lihat halaman 19. Walau qallabna qasasal Qur'an, kalau kita buka lembaran-lembaran kisah-kisah Al-Qur'an, wa safahatit tarikh, dan lembaran-lembaran sejarah, au nadharna fil waqi', atau kita melihat realita, lawajadna min dzalika ibaran wa syawahida katsirah. Kita akan mendapati banyak ibrah, banyak pelajaran-pelajaran dan bukti-bukti yang begitu banyak.
la'allana nudzakiru bi ba'din minha. Kita akan sebutkan sebagian. Asa ayakuna fi dzalika silwatan likulli mahzunin wa ibratan likulli mahmumin. Bisa jadi ini siapa tahu bisa menghibur, ya, menjadi hiburan bagi orang yang sedang sedih, gelisah, cemas, panik. Karena apa? Ternyata di umat terdahulu juga ada. Nah, kita lihat kisahnya. Yang pertama, qissatu ilqa'i ummi Musa liwaladiha fil bahr. Kisahnya ibunya Nabi Musa ketika melepaskan putranya, itu Nabi Musa, fil bahr. Ya, ini bukan fil nahar ya. Fil bahr. Ya. Ini di laut ya. Bukan di sungai. Ya. Nah, fa anta idza ta'ammalta wajadta annahu la akraha li ummi Musa min wuqu ibniha biyadi ahli Fir'aun. Anda dapati, nah kalau Anda cermati, Anda renungkan, Anda dapati bahwa tidak ada yang memaksa ibunya Nabi Musa melakukan seperti itu kepada anaknya, selain karena khawatir kalau anak ini sampai ke tangan Fir'aun. Karena waktu itu bahasanya cuma satu, yaitu bunuh, gitu. Kan nggak ada pilihan yang lain. Yaqtuluna, yuqattiluna, ya. Kan bahasanya cuma itu. Nggak ada bahasa-bahasa lain. Lihatnya kalau sampai ke tangannya Fir'aun, ya sudah, mati. Tetapi ketika Allah perintahkan untuk dilepaskan, ya dilakukan. Wa ma'adzalika zaharat awaqibuhul hamidah. Nah, kan ketika melepaskan itu, apalagi ini bayi. Nah, sekarang bayi yang sudah bisa berenang saja, kalau di laut kan ya mati. Kalau di laut kan bisa, kalau di kolam renang. Ya, kolam renang yang nggak dalam-dalam ya. Kalau di laut itu kan ombaknya nggak jelas, kedalamannya nggak jelas. Artinya kan susah diketahui. Ya. Ya, belum lagi yang baru ramai ini kan beberapa tahun yang lalu orang tulis ubur-ubur gitu. Nah itu kan ya ini sesuatu yang betul-betul susah diprediksi. Kemudian ini bayi, ya berenang aja nggak bisa gitu, apalagi melakukan lebih dari itu. Nah, tapi kemudian apa? Allah berikan buah yang baik. Ya. Wa atharuhu at-thayyibah fi mustaqbalil ayyam. Ternyata ada kebaikan di masa berikutnya yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam. Wa hadza ma tu'abbaru anhu khatimatu hadhil qaidah. Itulah yang diungkapkan dalam akhir kaidah. Jadi beliau mengingatkan bahwa potongan kaidahnya wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Tapi yang perlu diingat, potongan akhirnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu yang kalian tidak ketahui. Maka kemudian kesudahannya seperti apa ya kita semua ketahui, bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang menggulingkan kerajaannya Fir'aun. Nah, ini yang pertama. Supaya kita bisa membayangkan suasana yang dialami oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam. Melepaskan bayi yang tentu pasti sangat berat. Kasihkan ke orang aja berat ya. Dikasihkan ke orang aja nggak bisa dengan sepenuh hati bisa langsung memberikan itu buah hatinya. Tapi ini lebih dari itu. Tapi karena Allah perintahkan, ya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang kedua, wa ta'ammal fi qissati Yusuf alaihi salatu wassalam. Silakan renungkan pada kisahnya Yusuf alaihissalam. Tajidu anna hadhil ayata muntabiqatun tamamal intibaqi ala ma jara lahu wa li abihi Yaqub alaihi massalatu wassalam. Kita dapati ayat ini betul-betul prakteknya sama persis dengan apa yang terjadi pada Nabi Yusuf dan bapaknya yaitu Yakub. Artinya bisa jadi yang dianggap tidak baik itu ternyata di balik itu ada kebaikannya. Bisa jadi yang dianggap
eh, dianggap kebalikannya, ya itu artinya eh, waktu ketika anak harus berpisah dengan anaknya, ya sudah, kemudian apa yang dilakukan oleh Yakub alaihissalam, ya pasrah, serahkan pada Allah SWT. Karena bisa jadi kita anggap nggak baik, tapi di balik itu ada kebaikan atau sebaliknya. Nah, ini kisahnya Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, wa ta'ammal fi qissatil ghulamil ladzi qatalahu al-Khidr bi amrillah taala. Renungkan kisahnya Khidr, kisahnya anaknya yang dibunuh oleh Khidr alaihissalam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu allala qatlahu biqaulihi. Karena Khidr beralasan kenapa membunuh anak kecil itu. Wa ammal ghulamu, adapun anak kecil ini, fakana abawahu mu'minaini. Kedua orang tuanya beriman. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Kami khawatir dosa atau keburukan, kekufuran, kezaliman anak ini merepotkan kedua orang tuanya. Fa aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba rahmah. Nah, wa aradna, dan Allah menghendaki untuk mengganti. Nah, itu kan sesuatu yang susah untuk kita ketahui kalau bukan dasarnya wahyu, dasarnya iman. Maka Khidir melakukan itu bukan inisiatif sendiri, tapi memang perintah Allah SWT. Jadi karena Allah perintahkan untuk membunuh anak tersebut. Ya tentu kalau mau dikaitkan dengan ayat di surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ayat itu kan menjelaskan bahwa yang namanya kebajikan itu bukan persoalan menghadap ke timur, ke barat, utara, selatan, berdiri, rukuk, sujud, dan seterusnya. Kan bukan itu. Tapi intinya lah keimanan. Lalu menjalankan perintah. Karena kalau orang perintahkan makan, ya kita makan. Maka hari tasyrik, hari makan dan minum. Tapi di luar itu Allah nggak melarang makan pada saat puasa Ramadan. Jadi mau makan, nggak makan, mau berdiri, mau rukuk, mau sujud, itu semuanya dasarnya adalah karena kepatuhan. Jadi bukan yang dinamakan ibadah itu bukan duduknya, bukan sujudnya. Tapi apakah itu dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah atau bukan? Itu namanya albir. Nah, kemudian linaqif huna qalilan wa natasa'al. Kita berhenti sebentar dan kita coba merenungkan dan mengajukan pertanyaan. Kam min insanin lam yuqaddirillahu ta'ala ayyarzuqahu bil walad. Fadhaqa lidzalika sadruhu. Berapa banyak orang yang Allah tidak berikan keturunan, nggak punya anak, lalu hatinya menjadi sempit. Wa hadza syai'un tab'i. Ini satu hal yang sifatnya manusiawi. Lakinnal ladzi la yanbaghi ay yastamir, tapi yang tidak boleh berlarut-larut, huwal husnud daim wasyu'uru bil hirmanil ladzi yaqdi ala baqiyati masyari'ihi fil hayah. Yang tidak boleh adalah kesedihan yang berkelanjutan. Sedih, gelisah, mas, terus nangis terus. Kalau nangis di waktu-waktu tertentu itu wajar, lumrah, manusiawi. Nah, juga perasaan bahwa dia termasuk orang yang tidak diberikan kebaikan. Enggak. Orang nggak punya anak tidak bermakna bahwa dia tidak baik. Atau sebaliknya, orang yang punya anak berarti diberikan kebaikan. Itu tidak selalu bermakna begitu. Ya, bisa jadi ada orang yang baik yang Allah memberikan karunia untuk punya anak. Dan ada yang baik juga Allah berikan karunia tidak punya anak. Kan tidak berarti bahwa yang tidak punya anak itu bukan orang baik. Nah, yang tidak boleh adalah lalu kemudian dia menghentikan semua aktivitasnya sampai masyari'ihi fil hayah. Semua proyek-proyeknya, semua rencana-rencana, semua kegiatan-kegiatan dalam kehidupannya berhenti hanya gara-gara kesedihan tadi. Merasa kayaknya sudah berakhir semua perjalanan kehidupan ini. Walaita man hurima ni'matal waladi yata'ammalu hadhil ayah. Seandainya orang yang tidak diberikan keturunan itu merenungkan ayat ini, wa asa an takrahu wa asa an tuhibbu. Merenungkan ayat ini, laisa liyadhhaba huznuhu faqat. Laisa liyudhiba huznahu faqat. Bukan hanya untuk menghilangkan kesedihannya semata.
bal liyatma'inna qalbuhu wa yansyariha sadruhu. Tapi juga untuk supaya menjadi lebih tenang hatinya. Ya, lapang dadanya. Walaitahu yanzuru ila hadzal qadari bimindharin ni'mati war rahmah. Ya, mbok ya orang seperti itu merenungkan dengan melihat takdir dari kacamata nikmat dan rahmat. Wa annallaha ta'ala qad yakunu sarafa hadhihi ni'mata rahmatan bihi. Bisa jadi Allah tidak berikan nikmat ini karena Allah sayang. Jadi gini, lihat ada dua kata, nikmat dan rahmat. Ada nikmat yang Allah tidak berikan kepada orang ini karena sayang. Contohnya misalnya gini, ketika kita melihat, ini ambil contoh yang lain. Kita lihat nikmat dalam bentuk mal. Nikmat dalam bentuk mal itu ada yang Allah tidak berikan dalam jumlah yang banyak sebagai bentuk sayangnya kepada orang. Coba deh kalau dikasih banyak, nggak bisa. Malah banyak maksiat. Nggak bisa memikul aman itu dengan baik. Tetapi ada sebagian orang yang memang layak dan pantas untuk diberikan nikmat yang banyak dalam bentuk mal tadi. Maka kata beliau bimindhar, ya, dengan kacamata nikmat dan rahmat. Bahwa ketika nikmat diberikan, nikmat itu dicabut, itu sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita, sayangnya Allah pada kita. Karena Allah tadi apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada yang kalau kita ini kalau diberi banyak bahaya, rusak. Tetapi ada yang diberi banyak malah bagus. Nah, kita termasuk yang mana? Allah lebih tahu tentang kondisi kita ini. Ya, tentu kalau kisahnya Qarun menjadi salah satu contoh. Dikasih banyak malah justru merusak, ya. Malah merusak bagi yang bersangkutan. Wa ma yudrihi. Apa dia tahu? Ya, kan dia nggak tahu bahwa yang lebih baik adalah banyak. Bisa jadi lebih sedikit itu lebih baik. La'allahu idza ruziqa biwaladin ayyakuna hadzal waladu sababan fi syaqa'i walidayhi wa ta'asatihima wa tanghisi aisihima. Bisa jadi kalau diberi karunia anak, justru anaknya itu menjadi sumber petaka kesengsaraan kedua orang tuanya. Sumber kesulitan kedua orang tuanya. Atau autaswihi sum'atihima, atau merusak nama baik kedua orang tuanya. Kan berapa banyak ada orang tua yang rusak nama baiknya gara-gara perilaku anaknya. Nah, ini ketika tidak diberi, ya bisa jadi mungkin Allah menghendaki supaya tetap menjaga nama baiknya. Nah, ini nama baiknya terjaga. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Ada kata yurhiqahuma tughyana wa kufra. Karena kan kita nggak tahu. Siapa yang menjamin bahwa kalau kita punya anak, pasti anak kita anak soleh? Nggak ada yang bisa menjamin. Usaha pasti kita lakukan, tapi nggak ada yang bisa menjamin bahwa anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Apakah anak kita juga dibimbing dengan bimbingan yang seperti yang kita harapkan dan lalu tertanam? Kan nggak ada jaminan. Usaha bisa, tapi kenyataannya kan nanti di masa ketika anak itu remaja, dewasa, ada yang malah merusak nama baik orang tuanya. Nah, yang keempat, wa fi muqaddimati ghazwati Badrin. Dalam pendahuluan perang Badar, di awal-awal perang Badar. Yurabbil Qur'anu fi atba'ihi hadzal ma'na. Allah mendidik. Allah mentarbiyah orang-orang yang mengikuti perang Badar ini untuk menanamkan nilai tadi. Wa asa an takrahu wa asa an tuhibbu. Coba lihat ayatnya, fayaqulu kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Nah, lihat. Ya kan? Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ada yang ternyata sama juga. Seperti yang disebutkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Di sini wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ternyata ada orang beriman yang juga enggak suka. Bayangkan ini sahabat. Ini kan. Ya, masih dikatakan mukminin. Nah,
Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi kita lihat di awal perang itu ada sebagian yang juga merasa berat. Merasa berat diajak berperang keluar dari Madinah sampai ke Badar. Terus ini kan bulan Ramadan ya. Tahun kedua Hijriah. Itu kan pekerjaan yang mudah. Nah, maka Allah gambarkan suasana hati sebagian orang beriman, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Nah, nyambungnya ke ayat tadi, wa asa antakrahu. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Nah, fakam kataballahu lil mu'minina minal khairi wal izzati wal haibati lil muslimina ba'da hadhil ghazwati. Berapa banyak kebaikan, izzah, kemuliaan, haibah, ya, harga diri, kehormatan bagi orang-orang Islam setelah perang Badar ini. Kan begitu menang di perang Badar, sum'ahnya, namanya orang kaum muslimin di Madinah kan langsung naik. Ya, kalau sekarang ratingnya ya. Langsung kemudian ya kalau dibuat survei itu langsung kemudian ya apa elektabilitasnya. Jadi langsung naik gara-gara perang itu. Yang di awal deh, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Tapi ternyata Allah berikan kebaikan. Dan sejak itu kemudian banyak yang berhitung, ternyata orang-orang beriman di Madinah bisa juga ya berperang dan bisa mengalahkan yang dulu rasanya nggak mungkin orang di Mekah itu kalah. Kalau anak zaman sekarang itu bahasanya di game itu top global. Oh, top global. Jadi top globalnya. Semua buat Saya nggak main. Kita tahu pengamat gitu. Tidak berikutnya kawan bikin game. Oh, top global gitu ya. Nggak tahu. Ya, jadi itu ya, langsung kemudian apa? Naik. Ketika perang itu di awalnya sebagian orang beriman nggak suka. Masa kita perang gitu. Nah, allati kariha ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha khiyarul qital. Ya. Artinya sebagian sahabat, tentu tidak semuanya, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu kariha. Nggak suka. Suruh memilih perang dan nggak perang, ya milih nggak perang. Tapi karena ini perintah, ya kan harus tetap jalan, berangkat. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, wa fi sunnatin nabawiyyati amsilatun katsiratun. Dalam sunnah nabawiyah ada contoh yang banyak. Kalau ini contoh yang kelima, parenting ini. Ya. Minha lamma mata zauju Ummi Salamah. Ketika suaminya Ummu Salamah wafat, itu Abu Salamah radhiyallahu anhuma, taqulu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin." Tidak ada seorang muslim pun tusibuhu musibatun, yang ditimpa musibah, fayaqulu ma amarahullah. Lalu kemudian dia mengatakan apa yang Allah perintahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Illa, kalau dia mengucapkan itu, akhlafallahu lahu khairan minha. Kalau dia mengucapkan itu, Allah jamin akan berikan yang lebih baik. Dan itu janji. Dan kalau orang beriman, sangat yakin kalau Allah berjanji pasti ditepati. Nah, qalat falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah wafat, qultu ayyul muslimin khairun min Abi Salamah. Mana ada yang lebih baik dari Abu Salamah, suaminya nih. Dan memang Abu Salamah termasuk sahabat terbaik kan. Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama kali hijrah. Summa inni qultuha. Lalu kemudian, nah ini. Antum coba lihat kalimatnya di sini. Perasaan itu muncul. Ada nggak ya yang lebih baik ya? Sama seperti tadi pas mau perang. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ini di awal-awal bisa jadi muncul perasaan itu. Tapi langsung dihilangkan, kemudian apa? Beliau mengatakan summa inni qultuha. Karena saya yakin, lalu saya ucapkan. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Allah ganti dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jelas Rasulullah SAW lebih baik daripada Abu Salamah. Nah, itu mana? Fata'ammal hadza syu'ura alladhi intaba Ummu Salamah. Perhatikan perasaan yang hinggap di hati Ummu Salamah. Wa huwa syu'urun yantabu ba'dun nisa'i allati yubtalaina bi faqdi aqwa man tarbituhunna bihi alaqatun fi hadhil hayati wa lisan halihinna wa man khairun min abi fulan. Jadi coba renungkan, dan ini dialami juga oleh para ibu-ibu yang kehilangan suaminya, yang pernah punya hubungan sangat dekat, kemudian pernah mendapatkan banyak kebaikannya, sehingga rasanya hidup ini bisa jadi terasa hampa ketika kehilangan orang yang sangat dicintai, suaminya. Sampai mengatakan, siapa yang lebih baik daripada suami saya nih? Rasanya sudah nggak ada lagi yang lebih baik dari suami saya. Falamma fa'alat Ummu Salamata ma amaroha syar'u bihi minas sabri wal istirja'i wa qalil ma'thuri aqabahallahu khairan lam takun tahlumu bihi. Nah itu. Yang ini penjelasannya bagus ini. Jadi beliau sampaikan bahwa ketika Ummu Salamah mengucapkan yang diajarkan Nabi SAW, ternyata Allah berikan ganti yang lebih baik yang tidak pernah dimimpikan. Lam takun tahlum. Jadi artinya belum pernah dimimpikan. Artinya ini kan supaya kita bisa membayangkan. Saat itu kan Ummu Salamah nggak pernah batin. Ya gimana ya kalau sama Rasulnya? Kan nggak begitu. Ya. Cuma mengatakan bahwa siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan dia juga nggak kepikir bahwa Rasulullah melamar. Iya. Karena mungkin juga yang merasa tahu diri lah. Ya. Rasulullah SAW ya. Dia juga nggak bayangkan Rasulullah lebih baik daripada Rasulullah. Ada pikiran itu. Tapi cuma kan. Tapi nyadar sendiri lah. Levelnya sahabat. Iya. Iya. Ya. Kalau mau dapat seperti itu kan, ya sama seperti misalnya orang mengharapkan dengan Ustaz Awan gitu. Iya, terus ini barusan ini. Itu kalau misalnya ini misal ya. iya. Belum terjadi ini Iya. misal. Ada ustadz membahasakan itu dengan bahasa anak muda. Apakah ini termasuk pelecehan atau tidak gitu? Misalnya katakan gini. Lalu saya mengira tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada suamiku. Ternyata Rasulullah melamar saya. Wah, Rasulullah melamar saya. Bungkus. Nah, gitu. Kata-kata itu termasuk melecehkan. Kita malah Rasul yang melamar saya. Wah, oke, bungkus. Itu berbatu tadi ya. Misal istilahnya lokasi budaya itu istilah itu banal. Banal itu kasar. Tapi kalau sampai pada blasfemi itu kan pelecehan itu kan nggak sampai kan. Allah secara syariat ya. Dalam istilah kebudayaan itu banal. Banalitas dalam kebudayaan. Kan bahasa anak muda gitu kan. Belum terjadi. Belum terjadi. Mungkin bahasanya mau ya amat sangat mau. Iya. Ke depan tuh memang semakin dibutuhkan ulama syar'i yang punya fondasi akidah, terus kemudian tahu fikih, tapi terlibat dalam perbincangan isu kebudayaan besar. Dulu bapak-bapak kita di kalangan orang-orang rasumi, terus dewan dakwah itu terlibat aktif dalam isu kebudayaan besar. Sampai bicara bahasa Pak Nasir bicara kebudayaan, dengan Abi Ahmad bicara tentang kebudayaan, Rasidi, bahkan depannya Pak Rasid itu luar biasa tuh. Tapi sekarang hilang Zat. Pengikutnya malah lebih banyak kebudayaannya daripada kita. Bukan Zat. Jadi isu kebudayaan itu bukan tentang isu budaya itu. Kebudayaan itu tentang alam pikiran dan perbuatan-perbuatan yang melingkupi kita kan kebudayaan kan itu. Itu yang dulu kita terjemahannya itu terjemahan dari bahasa Arab namatul hayah itu. Namatul hayah. Iya. Jadi namatul hayah itu kan sebenarnya sebagian nanti berhubungan dengan budaya. Kan sebenarnya aktivitas sehari-hari, rutinitas, kemudian pola hidup, kemudian gaya hidup. Tapi budaya dalam makna seluruh kehidupan. Memang kalau sebagai ilmu dia belum lama sih tumbuh cultural studies itu. Dia betul-betul menganalisis kayak bahasa, kemudian
cara mengekspresikan beberapa teman-teman itu kan mengekspresikan menyoal ekspresinya teman-teman PKS untuk menghimpun anak muda itu ya, itu kan sudah ngepop sekali gitu, malah jauh dari jati diri ya yang dahulu gitu kan. Tonalitas dalam kebudayaan lah istilahnya gitu. Kayak dulu makanya kasus Ustaz Hatta gitu, yang ngomong preman Nabi Musa, premannya Nabi itu kan nggak maksud melecehkan, tidak gitu. Tapi banyak ungkapan begitu. Akhirnya menjadi masalah. Iya. Gitu kan khawatir kepleset juga. Betul. Nah itu mungkin apa jika selain kajian ya, kalau budaya pasti nanti kan juga termasuk ke bahasa seperti itu kan, bahasa yang ketika dialihkan dari satu konteks ke konteks yang lain bisa jadi ada yang tidak dirasa tidak pas ya. So, kaidah yang sudah terbangun kuat itu kan kalau terhadap Nabi dan Rasul yang namanya ta'zim, ya bahwa mereka, apalagi mereka itu maksum, itu kan sikap ta'zim yang sudah terbangun sejak awal itu memang harus dijaga gitu. Ya pilihan-pilihan katanya mungkin nggak sampai ke sana, tapi ya kita bisa memahami maksudnya, tapi kalau ada pilihan kata yang lebih pas gitu ya, lebih sopan, tentu yang kita pilih ya. Sebab itu nanti terlanjur dipersepsikan kalau di masyarakat ya, sekarang jangankan sekelas Nabi ya, Ustadz aja begitu kan misalnya, itu bisa jadi dianggap kurang pas ya. Ya, berikutnya yang berikutnya, wa hakadzal mu'minatu yajibu 'alaiha an takhtasira sa'adatuha aw tahsuraha fi babin wahidin min abwabil hayati. Nah, demikianlah orang yang beriman, dia wajib membatasi kebahagiaannya. Ya. Jadi kebahagiaan yang ada itu dibatasi hanya pada satu pintu saja dari pintu kehidupan. Ya. Jadi kan ini kan sebenarnya gini. Jadi yang namanya orang beriman kepada takdir itu, kebahagiaan menurut ukurannya kan bukan kebahagiaan yang cuma bersifat materi duniawi, tapi ada kebahagiaan itu yang kadang-kadang kita rasakan dengan perjuangan, tapi nanti di balik itu ada kebaikan. Nah itu juga kebahagiaan. Caranya memahami kebahagiaan tidak hanya dibatasi dengan ya apa yang didapat, apa yang terlihat, apa yang kemudian bisa dirasakan cepat, itu dianggap kebahagiaan. Tapi malah yang justru kebahagiaan yang didapatkan dengan perjuangan dan kesudahan yang baik. Kan sering disebutkan dalam ayat Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin. Gitu. Itu kan kesudahan yang baik bagi orang bertakwa. Nah, kesudahan yang baik itu apa bentuknya? Ya, nggak selalu dalam bentuk-bentuk yang sekarang ini dibatasi, ya tadi yang bersifat materi, enak ini, enak itu, kan nggak. Kenyamanan, kan belum tentu begitu. Sama seperti gini, sama seperti kalau kita para dai ini, kalau kita ngobrol tentang tentang dakwah itu, salah satu kebahagiaan yang kita rasakan adalah ketika kita melihat apa yang orang-orang yang kita bina itu kemudian sudah tumbuh. Mereka menjadi juga penerus-penerus, kan itu kebahagiaan. Secara materi kita nggak dapat apa-apa. Bahkan mungkin berada di tempat yang lain, tempat yang jauh, di pelosok, dan nggak terkenal, nggak viral. Tapi peran-perannya itu sudah luar biasa. Dan ada kebahagiaan tersendiri kita sudah pernah menanamkan. Nanti kan kebahagiaan. Maka kebahagiaan jangan dibatasi dengan hanya yang terlihat. Nah, kemudian lalu beliau sampaikan juga, na'am al-husnul aridu hadza syai'un lam yaslam minhu walal anbiya wal mursalun. Al-husnul arid, maksudnya kesedihan yang muncul spontan, tiba-tiba, itu sesuatu yang jangankan kita, para nabi dan rasul saja mengalaminya. Dan itu hal yang biasa. Jadi nggak apa-apa sedih, gelisah, dan spontan muncul perasaan itu biasa. Nabi dan rasul pun mengalaminya. Innamal musibah datang itu. Ya. Innamal ladzi la yanbaghi huwa ikhtisarul hayati aw sa'adati fi mawqifin wahidin aw rabbiha bi rajulin aw mir'atin aw syaikhin. Yang tidak boleh adalah kita membatasi kehidupan, kebahagiaan hanya pada satu kondisi, hanya menghubungkan dengan satu orang,
dengan seorang ya laki-laki atau perempuan atau syekh atau yang lainnya. Ya pokoknya kalau nggak sama beliau tuh nggak ada. Lah ya nggak. Nah, kalau beliau wafat terus gimana? Nggak bahagia. Ya tetap ya kita tetap bahagia meskipun beliau wafat. Mau yang wafat itu guru kita, syekh kita, istri kita, anak kita. Itu kan orang-orang yang kita cintai. Dan itu sebuah keniscayaan semua kita pasti akan mengalami, kan gitu. Ya mau sekarang, mau besok, mau bulan depan, tahun depan itu kan ya, itu rahasia Allah SWT. Nah, beliau sampaikan jangan sampai kebahagiaan kita itu dibatasi hanya kalau sebagai suami ya pokoknya istri ini ya sudah segala-galanya. Kehilangan istri ya sudah kehilangan segala-galanya. Apa begitu? Nah, karena nggak punya serep. Ini kalau mau ditanyakan banyak sama kita Pak. Ridin ini. Aduh. Wah, Arvin Ridin. Kan Mas Rak udah salah satu ini. Cuma harus saya tanyakan yang penting itu yang Rida terima. Rida. Rida yang Iya. Iya. Belum tahu Ustaz ya? Yang sekarang ada lagi yang ya. sudah tambah lagi. Ya, ada yang mengajukan lagi. Ini yang lebih paham ini. Yang seangkatan, Pak. Seangkatan. Ayo waktu pas pertemuan pamit ya. Beliau pamit karena ada calon berikutnya yang mau ketemu. Yuk, calonnya Jawa diunggah-unggah gitu. Ini nanti tanya sama beliau. Karena sahih. Dalam hal ini Pak Dokter kalah. Iya. Oh. Makomnya. Iya. Nah, ini halaman terakhir, di halaman 21. Yang keenam. Ini kalau ini kita bicara realita di zaman sekarang. Wa fil waqi'i qasasun katsiratun jiddan. Dalam realita kehidupan kita banyak kisahnya yang kita bisa saksikan. Azkuru minha. Saya sebutkan di antaranya anna rajulan qadima ilal matar. Ada seorang yang berangkat ke bandara. Wa kana mujhadan ba'dha syai'. Dan dia letih, capek. Ya, artinya sudah sampai bandara itu sebenarnya letih kondisi fisiknya. Fa akhadathu naumatun tarattaba 'alaiha an aqla'atit ta'ira. Sudah sampai. Cuma apa? Ketiduran di ruang tunggu. Pesawatnya terbang wa fiha rukabun katsiruna yaziduna ala 300 raqib. Penumpangnya lebih dari 300. Terbang semua kecuali dia ketiduran. Falamma afaqa, ketika bangun wa idza bit ta'irati qad aqla'at qabla qalil. Ternyata pesawatnya baru saja terbang. Wah, itu sakit sekali. Masalahnya udah sampai di bandara ini. Udah di bandara dan masalahnya cuma karena tertidur itu. Wafatat hurrihlah. Dia kehilangan penerbangan. Fadhaqa sadruhu. Hatinya terasa sempit. Wana di mana daman syadidan. Dan dia menyesalnya luar biasa. Getun dia. Nah, walam tamdi daqaiqu ala hadhil hal allati huwa 'alaiha. Dan tidak berlalu beberapa menit dari kondisi dia yang ya merasa sedih sekali, kecewa sekali, hatta u'lina an suquti tilka ta'ira. Lalu diceritakan bahwa pesawat itu jatuh. Wahtiraqi man fiha bil kamil, dan terbakar, semua penumpangnya meninggal. Langsung kemudian apa? Kan bisa dibayangkan. Wah, itu. Ya, alhamdulillah dikasih tidur tadi. Ada yang sebaliknya ada. Ketika percobaan supaya di Indonesia ada wartawan itu takut terbang, tapi dia masuk itu penerbangan pertama sukses balik, boleh apa-apa. Yang kedua nyusul di gunung salah dikasih apa-apa bagus kok nyusul di gunung salah. Itu karena pilotnya pilot Rusia ya. Itu kaki melihat salak gede banget. Gunung nggak mau harusnya saya yang trip pertama nggak mau betul trip kedua berani di mana malah langsung itu termasuk yang belum nikah ya. Yang belum nikah melamar ya ditolak dengan ayat ini penting. Ya. Wa asa antakrahu gitu ya. Wa asa antuhib. Oh iya, wa asa antuhibunya itu. Kemudian wasu'al. Alam yakun fawatu rihlati khairan li hadar rajul. Bukankah ketinggalan pesawat itu adalah kebaikan bagi orang tersebut? Walakin ainal mu'tabiruna wal mutta'idun.
Tapi pertanyaannya, mana orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut? Artinya dia ketiduran itu malah justru baik, dia rugi. Tapi ternyata di balik itu Allah berikan kebaikan. Wal khulasah 'alal mar'i ayyas'a ilal khairi juhdahu wa laisa 'alaihi an tatimal maqasidu. Jadi yang jadi tugasnya manusia itu berusaha, bekerja keras, mengerahkan semua kemampuan yang dia miliki, bukan tujuannya tercapai. Ya kayak sekarang misalnya orang mau berangkat ke masjid, ternyata di jalan nggak bisa berangkat karena ada halangan. Ya sudah, yang penting kan usaha ke masjidnya udah dapat. Ternyata sampai kemudian akhirnya nggak jadi, itu urusan lain. Ya mau berangkat haji, mau berangkat umroh, mau berangkat apa saja kan, Ya, yang penting mengerahkan. Sekarang banyak ditanyakan. Ya. Karena antrinya lama sudah dapat, belum sampai saatnya meninggal. Tapi kalau orang itu ada yang ditanyakan, ini sudah di sisi awal sudah dicatat. Ya sudah. Belum. Enggak, kan Data awal kita nggak bisa lihat. Tapi menurut Iya. nama Amalul Bina sudah tercatat. Ya. Nah, itu yang jadi tujuannya. Jadi bahwa nggak harus kesampaian tujuannya, tetapi usahanya. Wa iya tawakkala 'ala Allah, dan dia bertawakal kepada Allah, wa yabdula ma yastati'u minal asbabil masyru'ati. Dan dia mengerahkan semua sarana, semua sebab yang disyariatkan, yang bisa dilakukan, dia lakukan. Fa idza waqa'a syai'un 'ala khilafi ma yuhibbu, jika terjadi apa yang tidak sesuai dengan yang dia sukai, falyatadzakkar hadhil qa'idatal qur'aniyata al-'azimata. Hendaklah dia mengingat kaidah Qur'aniyah yang agung ini, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wal yatadzakkar anna min lutfillahi bi ibadihi. Dan hendaklah dia mengingat bahwa termasuk kelembutan hati Allah kepada hamba-hambanya. Ini sayangnya Allah kepada hambanya. Annahu yuqaddiru alaihim anwa al-masaibi. Allah mentakdirkan beragam musibah, wa durubal mihani wal ibtilai, dan beragam ujian, cobaan, bil amri wan nahyi asyaqi, dengan perintah, dalam bentuk perintah maupun larangan yang berat, rahmatan bihim wa lutfan, sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka. Wasauqan ila kamalihim, dan ini bagian dari upaya Allah untuk mengantarkan mereka menuju kesempurnaan. Wa kamali naimihim, dan agar mereka mendapatkan kesempurnaan nikmatnya. Ya, nikmat, hasilnya mereka mendapatkan nikmat yang memang layak untuk mereka dapatkan. Mereka mendapatkan kesempurnaan itu dengan cara mendapatkan ujian dan cobaan. Wa min altafillahil azimah, ini termasuk juga kelembutan dan kasih sayang Allah yang sangat agung, annahu lam yaj'al hayatan nasi wa sa'adatahum murtabitatan irtibatan taman illa bihi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kehidupan dan kebahagiaan manusia itu tidak Allah hubungkan kecuali hanya kepada zatnya, kepada Allah SWT. Jadi yang namanya kebahagiaan itu dihubungkannya kepada Allah. Wa baqiyatul asya'i mumkinu ta'widuha au ta'widu ba'diha. Sementara sisanya yang lain itu mungkin diganti. Ya, atau mungkin diganti sebagiannya. Enggak seluruhnya, tapi diganti sebagiannya. Min kulli syai'in idza dhayya'tahu iwadun wa ma minallahi in dhayya'tahu iwadu. Jadi bisa jadi Allah berikan gantinya dengan ganti yang lain penuh atau ganti sebagiannya, tapi itu adalah kebahagiaan yang memang paling pantas untuk yang bersangkutan. Nah, jadi ringkasnya bahwa kaidah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ini adalah bagian dari iman kepada takdir, dan Allah tetapkan untuk manusia tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Ya, kemaslahatan, dan bisa jadi di awal terasa berat, tidak menyenangkan, tapi Allah takdirkan mentakdirkan kebaikan-kebaikan di situ. Demikian, wallahu alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.